Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Kita akan membuka bacaan kita di dalam Roma 2, saudara kasih Tuhan. Untuk itu mari saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita akan menghormati kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita akan baca di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, saudara dikasih Tuhan. Kita akan baca bersama-sama Roma 2 ayat 1 sampai dengan 4. Sudah dapat semuanya? Ya, dalam hitungan ketiga kita akan baca bersama-sama. Ya, 1, 2, 3. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam penghakiman orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukum Tuhan berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Tuhan? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Tuhan ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Demikianlah firman Tuhan. Silakan duduk jemaat yang dikasih Tuhan. Ya, saya beri judul untuk firman hari ini. Ya, kita kalau di dalam bacaan ini Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hukuman Tuhan atas semua orang. Tapi hari ini saya berikan judul untuk perenungan firman hari ini, pertobatan sebagai respon terhadap kemurahan Tuhan. Mari kita katakan amin. Iya, kita hidup sekarang dalam kemurahan Tuhan, saudara. Ya, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepintaran kita, saudara, bukan karena kekayaan kita, saudara, bukan. Tetapi kemurahan Tuhan, saudara, yang sampai saat ini, detik ini, saudara masih nikmati. Ya. Untuk itu Tuhan mau kita responi. Kemurahan Tuhan itu, saudara, Dia sudah berikan segalanya bagi saya dan saudara. Ya, di dalam firman hari ini, dalam Roma, ya, ini adalah surat Paulus, Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, saudara dikasih Tuhan. Ya, dia tahu ya bahwa jemaat Roma itu, saudara, kalau kita lihat dari awal ya, saudara, dari bacaan yang awal dikatakan, ya kan, Tuhan kata Roma 1 ya, saudara, di situ karena dia melihat ya ada iman, ada pertumbuhan. Ini adalah salah satu pelayanan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, dan dia mendengar ya, semua orang tahu bahwa iman mereka, jemaat yang ada di Roma itu ya semakin luar biasa, saudara. Karena apa? Pengajaran. Karena apa? Kebenaran, saudara, yang disampaikan. Nah, saudara kasih Tuhan, ini juga berbicara bagi saya dan saudara. Ya, kita sudah berapa tahun di gereja GBT ini, saudara? Sudah berapa banyak firman? Saya pikir mungkin dari Kejadian sampai Wahyu sudah ada kita terima firman ini, saudara yang dikasih Tuhan. Saya percaya mungkin iman kita sekarang sudah mulai tumbuh, mungkin semakin besar, saudara. Ya kan? Makanya Rasul Paulus ini tidak meninggalkan mereka, jemaat Roma ini. Dia datang dengan nasihat, saudara dikasih Tuhan. Dia menasihati, Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Roma agar apa, saudara? Mereka tidak mengabaikan segala kebaikan Tuhan. Mereka tidak mengabaikan segala kemurahan dan kesabaran Tuhan, saudara. Kelapangan hati Tuhan yang mau menerima mereka, saudara, orang-orang berdosa sama dengan saya dan saudara. Ya, kita ini adalah orang-orang berdosa, saudara. Makanya dikatakan perikopnya di dalam lembaga Alkitab ya, hukuman atas semua orang. Ya, sebenarnya kita adalah orang-orang yang akan dihukum, saudara.
Tetapi karena apa? Kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Dan firman ini juga ya saudara, ini sebagai nasihat, sebagai teguran saudara dikasih Tuhan kepada jemaat Roma. Rasul Paulus berbicara kepada kita, hamba-hambanya dipakai untuk menyatakan saudara. Ya, supaya apa? Umat Tuhan itu mengalami perubahan. Ya, mengalami pembaharuan saudara dikasih Tuhan, mengalami transformasi saudara dikasih Tuhan. Bukan hidup seperti biasa-biasa saja saudara. Ya, tidak hidup dengan sesuka hati. Aku kan orang Kristen, aku sudah percaya, aku sudah diajari, aku setiap hari beribadah. Bukan seperti itu saudara. Banyak orang Kristen seperti itu, tapi tidak berubah. Ya. Jangan kita menjadi Tuhan itu kasih kemurahan Tuhan itu suka-suka kita saudara. Ya. Kalau istilahnya ada istilah gini kan, mau diberi hati tapi mau minta jantungnya lagi. Ya kan? Benar nggak? Ya. Artinya orang yang sudah diterima yang baik, ya kan? Tapi tidak membalas kebaikan Tuhan itu, tapi justru buat kejahatan saudara. Ya. Dengan tegas Rasul Paulus menyatakan bahwa Tuhan itu tidak pandang bulu. Ya. Dia akan menghakimi semua orang saudara. Mau kecil, mau besar, mau tua, mau muda, mau laki-laki, mau perempuan saudara. Ya. Dia tidak pandang bulu, mau kaya yang miskin. Ya. Dia tidak pandang bulu saudara, ya. Dia tidak melihat karena ini suku orang Israel, umat yang sangat dikasih dia, ya kan? Jadi aku tidak akan menghukum mereka. Kita lihat saudara bagaimana perjalanan mereka ketika mereka melewati padang gurun saudara untuk masuk ke tanah Kanaan. Ya. Apakah Tuhan punya belas kasihan ketika mereka melakukan kejahatan? Tidak. Tuhan bantai mereka saudara. Karena Tuhan menunjukkan ya, bahwa Tuhan itu Tuhan yang adil. Dia tidak pandang bulu apakah dia itu bangsa yang sangat dikasih dia. Apakah kita ini adalah orang-orang bangsa yang cangkokan saudara. Apalagi kau cuma cangkokan ya. Mari saudara. Tuhan tidak pandang bulu. Jadi tidak ada dikatakan Tuhan itu pilih kasih. Ya kan? Seperti apa yang terjadi saat ini? Peperangan antara Israel dan Iran. Ya kan? Tuhan mau menunjukkan kemurahannya. Kalau kita melihat seperti itu, ternyata bangsa Israel sangat dikasih Tuhan. Ya, dia bisa melindungi. Berarti kita, saya dan saudara, kita adalah orang-orang yang dikasih Tuhan. Maka Tuhan juga akan melindungi kita saudara yang dikasih Tuhan. Percaya saudara. Tuhan mau neguhkan kita. Untuk itu Tuhan katakan, ya, firman ini menegaskan Rasul Paulus, ya. Apakah kita sebagai orang-orang percaya kepada Kristus, ya, apakah orang fasik, ya, itu tetap ada penghukuman saudara karena ketidaktaatan mereka orang-orang percaya ini saudara. Sedangkan kata firman Tuhan, ya kan, aku tidak menginginkan kematian, kebinasaan orang fasik, tapi aku rindu pertobatan. Nah, kita yang sudah ada di dalamnya saudara, ya, semua orang tidak mau mengalami kematian, benar enggak? Semua orang mau sehat, ya kan? Gak mau sakit-sakit. Aku gak mau mati duluan. Aku gak mau, tapi ada yang suka. Ya Tuhan, biarlah Engkau ambillah. Tapi kalau dia sudah mengerjakan apa yang benar, karena Tuhan gak kuat lagi kami di bumi ini Tuhan. Terlalu sesak Tuhan, ya kan? Terus meminta Tuhan kasihani, datanglah Tuhan. Tetapi kalau yang tidak siap, mereka takut saudara. Sakit sedikit takut mau mati saudara dikasih Tuhan. Mereka takut mati secara jasmani. Tetapi mereka tidak pernah sadar bahwa roh jiwa mereka sudah mati saudara. Karena apa? Tawar hati, kekecewaan, ya kan? Mulai meninggalkan apa yang benar saudara. Mulai meninggalkan persekutuan. Kita lihatlah hari-hari terakhir ini. Memang sudah kata firman Tuhan ya saudara.
bahwa hari-hari yang terakhir itu akan semakin banyak orang-orang meninggalkan, mencari Tuhan. Mereka mencari dunianya sendiri, saudara. Tuhan tidak mau itu terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bagi jemaat di tempat ini, mari saudara kasih Tuhan. Jangan sampai roh jiwa kita yang mati. Kita duduk di sini, tapi sesungguhnya kita tidak dapatkan apa-apa. Berarti kalau kita tidak dapat apa-apa, kita tidak membawa sesuatu. Tidak akan terjadi perubahan dalam hidup saya dan saudara. Ya kan? Padahal terus kita diisi dengan kebenaran. Terus diberikan waktu lewat pelayanan di tempat ini. Dari Senin sampai dengan Jumat ada pelayanan. Siapa yang rindu silakan datang. Ya, tidak cukup saudara. Hanya hari Minggu kita datang. HP saudara, ya ilustrasi ya, HP saudara. 1 minggu bisa nggak dia terus full? Tiap hari kita pakai. Enggak kan? Tapi kenapa kita rajin ya? Mau kemana-mana bawa charger. Ya kan? Nah kita sebagai orang percaya, kalau cuma hari Minggu kita di charge, masuk ke dalam ibadah raya. Senin, Selasa dan selanjutnya tidak, saudara yang kasih Tuhan. Apakah enggak lobet? Lobet ya? Pengharapan kita mulai lobet. Iman kita mulai lobet, ya saudara yang kasih Tuhan. Tuhan gak mau. Ya, makanya Tuhan datang. Kenapa Tuhan mau berbicara ini kepada kita saudara? Ya, ayat ini menekankan, intinya saya mau bagikan tentang ayat yang keempat. Ya, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Tuhan ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Jadi Tuhan mau menekankan ayat ini. Tuhan menginginkan manusia itu tidak binasa, saudara dikasih Tuhan karena dosa, tetapi untuk menawarkan belas kasihan Tuhan. Tuhan masih memberikan belas kasihan bagi saya dan saudara. Ada 3 hal. Ya, kita belajar saudara. Inilah yang penting kita pegang saudara. Yang pertama apa saudara? Masih ada kemurahan Tuhan dia berikan bagi kita. Amin. Tidak lama lagi kok. Waktu Tuhan tinggal sedikit saudara. Ya. Kemurahan Tuhan adalah sifat dari Tuhan ya saudara. Ya. Yang dinyatakan kepada semua orang untuk apa? Mencurahkan kasih karunia-Nya untuk memberikan kesempatan bagi setiap orang berdosa supaya apa? Mereka sadar saudara dikasih Tuhan. Kalau tidak ada kemurahan Tuhan mungkin kita ini udah binasa saudara yang kasih Tuhan. Ya. Tuhan mau kita sadar. Ya, kita bertobat, kita meninggalkan kefasikan, kita meninggalkan kejahatan, kita meninggalkan apa yang tidak baik saudara, perbuatan-perbuatan dosa. Karena di balik semua itu ada hukumannya dan Tuhan tidak mau kita ada di dalamnya saudara. Hukuman di dunia aja kok kita nggak kuat mau terima, apalagi nanti kalau hukuman yang kekal. Makanya Tuhan menghindarkan saudara. Tuhan masih memberikan kita kemurahannya saudara dikasih Tuhan. Ya, obral Tuhan kasih cuma-cuma. Ya, terus mengajar kita saudara yang kasih Tuhan. Terus memberikan firman, terus menasihati kita, terus menegur kita saudara dikasih Tuhan. Karena kemurahan Tuhan masih ada saudara. Makanya jangan dikatakan ya, apakah engkau menganggap sepi? Menganggap sepele kemurahan Tuhan? Apakah engkau mengabaikan kemurahan Tuhan? Ini kesempatan saudara. Ya. Kalau kita lihat saudara di dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Tuhan ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Manusia diciptakan bukan untuk nanti dilempar ke dalam api neraka. Tetapi manusia sendiri yang memilih tempat itu saudara. Ya. Tuhan mau menghindarkan kita dari kematian yang kekal. Jadi kalau kita hidup sampai hari ini, itu kemurahan Tuhan saudara dikasih Tuhan. Mari kita katakan amin.
Karena apa? Kebangkitan Yesus Kristus yang membawa kita keluar, saudara dikasih Tuhan. Untuk kita hidup dalam pengharapan. Ya kan? Kalau Yesus tidak mati, kita tidak punya pengharapan. Ya. Tuhan mau tumbuhkan pengharapan itu dalam hidup saya dan saudara. Ya. Makanya Tuhan datang dengan kemurahannya. Ya. Dia berikan bagi saya dan saudara. Karena apa? Ketika kita punya pengharapan, kita mau menantikan janji Tuhan. Apa sih janji Tuhan bagi saya dan saudara? Ya, Dia akan memberikan keselamatan. Tapi kita mau menganggap sepi kemurahan Tuhan ini, saudara. Ya, jangan. Ketika hati Tuhan masih bermurah kepada kita, mari responi, saudara. Karena ketika meresponi itu kita sedang mengalami satu terobosan. Ya, untuk kita apa? Mengalami pertobatan, saudara dikasih Tuhan. Ya, 1 Petrus 1 ayat 3 dikatakan, terpujilah Tuhan dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh harapan, pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Hai umat Tuhan, sungguh luar biasa Tuhan ya. Dia akan memberikan yang tersimpan di sorga, yang tidak fana, saudara. Jadi jangan kita abaikan, anggap sepi kemurahan Tuhan. Ya, mari bangkit, sadar kita saudara dikasih Tuhan. Ya, Tuhan membuat kita membuka mata kita, saudara. Jangan dikira oh Indonesia aman kok. Ya, jangan dikira. Indonesia tidak aman-aman saja. Jangan dikira Siantar aman. Tidak, saudara. Ya. Segala sesuatunya menurut waktu Tuhan. Makanya Tuhan kata tadi, pujian tadi, waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Dia tahu menarik saya dan saudara. Dia tahu untuk mengubahkan saya dan saudara. Tapi maukah kita meresponi, saudara? Terkadang orang kalau mengalami waktu Tuhan yang baik lewat sakit, bersungut-sungut ya, kecewa ya. Kenapa kok aku harus sakit? Ya kan? Ya. Kenapa aku gak sembuh? Kenapa aku tetap miskin? Ya. Biar kita miskin harta dunia, tapi kita kaya rohani, saudara. Uang kok tidak membuat engkau bisa membeli tiket ke surga? Ya kan? Tidak ada jual tiket ke surga. Ya. Ketika kita punya harta rohani, itulah yang akan membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Amin, saudara. Nah, kalau di Amsal yang ke-28 ayat 13 dikatakan, orang yang menutupi pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa yang mengakuinya, meninggalkannya akan disayangi. Tuhan rindu loh menyayangi kita, saudara. Mari, jangan kita tutupi borok, saudara, tapi lepaskan, buka semua borok, lepaskan semua kejahatan kita, saudara, dikasih Tuhan. Ya, Tuhan tidak menunggu saya dan saudara untuk meninggalkan kejahatan kita, tidak, saudara. Oh, tunggu dulu, si Polan, dia belum bertobat, tunggu dulu, aku belum mau datang. Tidak seperti itu, saudara. Ya. Oh, si Ucok lagi belum lagi ini. Si Butet lagi belum. Tidak seperti itu, saudara dikasih Tuhan. Tapi menurut Bapa Yahweh, waktunya Bapa Yahweh yang telah ditetapkan, maka semuanya akan terjadi. Itulah waktu yang terbaik. Makanya Tuhan memberikan anugerahnya. Tuhan memberikan kepada kita apa, saudara? Kemurahannya, saudara dikasih Tuhan. Supaya apa? Kita meninggalkan dosa, saudara yang kasih Tuhan. Kita mengakui dosa, kita melepaskan dosa. Supaya kita disayangi Tuhan. Jangan kita cuma mau disayangi suami. Ya kan?
Tapi carilah sekarang kita mau disayangi Tuhan. Ya. Jangan kalau anak-anak ya, mau anak sekolah minggu, mau anak pemuda remaja, jangan kita cuma mau disayangi bapak mama kita. Ya. Kasih mama dan papa itu terbatas. Tapi kasih Bapa Yahweh tidak terbatas, saudara. Ya kan? Kalau mama papa kita, ya kan terbatas. Kalau Tuhan, walaupun engkau sudah berbuat dosa, tapi dia mengampuni kita. Dia menarik kita kembali. Kita dituntun lagi. Diutusnya hamba-hamba untuk menuntun kita, untuk menasihati kita, untuk menegur kita. Ya kan? Tapi kalau orang tua, ya kalau orang tua yang takut Tuhan. Kalau nggak takut Tuhan, ya kan? Dia dibiarkan kita suka-suka mula. Apalagi kalau uangnya banyak, para orang tua, ya kan? Ini nak, udah bapak transfer ya, 1 miliar. Kasih orang tua hanya dengan uang, terbatas kan? Tapi kalau kasih Bapa Yahweh, tidak terbatas. Mau kita minta uang, dia berkati kita. Mau kita minta kesehatan, diberkati kita. Asalkan apa? Kita kembali kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara, ya, inilah yang kedua, kesabarannya Tuhan. Ya. Kalau kita manusia terbatas ya kesabaran kita ya. Kalau kita janjian dengan orang, nanti jam 9 ya, kutunggu kau ya. Udah di jalan, udah panas-panasan. Udah jam 10. Mananya orang ininya? Ya kan? Belum datang-datang. Udah bertahan, tanduk. Udah emosi dia, udah uring-uringan dia. Tapi Tuhan tidak pernah merasa uring-uringan untuk menunggu saya dan saudara. Tuhan tidak pernah bosan. Buktinya apa? Buktinya, hai anak-anak yang baru dibaptis. Berapa tahun Tuhan menunggu engkau memberikan dirimu untuk dibaptis? Steven, berapa tahun sekarang? 30? 18 tahun Tuhan menunggu engkau, Stephen. Jadi ketika engkau telah memberikan dirimu dibaptis, jangan engkau tinggalkan Tuhan ya. Luar biasa. Dan anak-anak yang lain. Kita juga orang tua loh. Ada yang udah umur 50 baru bertobat kok. Ya kan? Itulah kesabaran Tuhan menanti saya dan saudara. Ia tidak segera menghukum, tetapi dia menunggu pertobatan saya dan saudara. Kalau Tuhan sabar, Tuhan masih memberikan kesempatan manusia untuk berbalik. Ya. Bisa nggak hari ini dihancurkan bumi ini? Bisa. Tapi dia masih melihat, masih ada jemaat GPT yang belum sungguh-sungguh. Ya kan? Termasuk saya. Kita semua ya kan? Tuhan melihat kesungguhan kita, ya. Jadi ketika Tuhan itu datang memberikan kesabarannya supaya manusia itu berbalik, saudara, karena kesabaran Tuhan ada waktunya, itu tidak ada lagi. Kapan? Ketika dia akan datang, saudara. Jangan nanti kalau Tuhan Yesus datang baru aku mau bertobat, baru aku mau meninggalkan kejahatan. Jangan. Udah terlambat. Ini masih ada loh kesabaran Tuhan. Dia masih memberikan kesempatan tenggang waktu yang sedikit ini, saudara. Ya. Supaya apa, saudara? Kita tidak binasa. Ya. Bukan hanya Tuhan, Ibu Gembala pun terus berdoanya. Kami terus berdoa Tuhan, kami rebut semua orang-orang jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Kasihanilah supaya kami semua masuk dalam kerajaan sorga. Jangan satupun kami tertinggal. Nah, bagaimana dengan saudara? Tidak berjuang. Ya. Harus, saudara. Jangan merasa, Tuhan kok baik.
Tuhan kok sabar? Benar saudara, sabar. Tapi tiap hari Tuhan Yesus menangis melihat kelakuan kita saudara di sorga. Dia terus meminta belas kasihan, Tuhan kasihanilah si Polan Tuhan. Kasihanilah, aku rindu dia bertobat. Tapi kita gak pernah sadar. 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya seperti yang disangka oleh beberapa orang, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya semua orang berbalik dan bertobat dan tidak seorang pun binasa. Bayangkan, Tuhan gak mau kita binasa. Ya. Kalau ada kita yang sudah dibukakan bagaimana orang-orang yang di dalam neraka. Ngeri saudara. Ya, kita lihat aja kalau lihat di kayak di YouTube. Ada sekali kulihat saudara. Ya. Dia menari-nari katanya di neraka, di api neraka itu. Wah. Ngeri kali. Ya. Tuhan, ampunilah. Kulihat itu, ampunilah orang ini Tuhan. Tarik dia dari api neraka itu. Bukannya enak di neraka. Ya saudara. Sebab itu bertobatlah. Berbaliklah kepada Tuhan supaya dosamu itu dihapuskan, kata Kisah Para Rasul, saudara dikasih Tuhan. Tuhan mau menghapus dosa kita. Ya. Tuhan mau tip X dosa kita. Tapi kita ulang kembali saudara. Tapi masih sabarnya Tuhan menantikan saya dan saudara. Udah jatuh di situ, udah dipulihkan Tuhan, di tip X Tuhan. Buat lagi, jatuh lagi di situ. Mau sampai berapa kali di tip X Tuhan, saudara, mau dihapus. Ada waktunya, nggak ada lagi tips X-nya saudara. Tidak lagi terhapus itu. Akhirnya kita akan binasa saudara, dikasih Tuhan. Mari saudara, kalau satu kita jatuh di situ, itu satu pembelajaran bagi kita. Tidak lagi Tuhan. Kalau kita jatuh ke dalam lubang, enak nggak? Nggak kan? Nggak mungkin kita juga cari lubang, kita mau masuk ke situ kan? Jangan saudara. Kalau bisa cari jalan yang lurus, yang rata. Ya. Tuhan kok masih sabar, ya kan? Untuk menantikan kita. Tapi Tuhan katakan, ketika kita masih ada sampai saat ini, menikmati segala yang baik dari Tuhan, ada waktunya semuanya akan terhenti, saudara. Ya. Ada waktunya. Tuhan tidak ada lagi kesabaran. Maka yang muncul apa saudara? Murka Tuhan saudara. Makanya dikatakan dalam 2 Petrus 3 ayat 15 dikatakan, anggaplah kesabaran Tuhan itu kepada Tuhan kita sebagai kesempatan bagi kamu untuk beroleh selamat. Jadi kesempatan loh, kalau Tuhan masih ada kesabaran bagi kita, itu satu kesempatan emas bagi kita untuk kita mengalami keselamatan. Karena tadi dikatakan kan, Tuhan tidak menginginkan satu orang pun binasa, termasuk saya dan saudara. Tapi Tuhan rindu kita semua diselamatkan. Makanya saudara, kalau ini satu kesempatan, berarti kita harus berjuang. Harus berusaha saudara. Yang tidak kita bisa, Tuhan sanggup menolong kita untuk bisa. Tapi jangan kita berdiam. Ya kan? Tuhan mau kita bergerak saudara. Ya. Jangan kita hanya menanti-nantikan. Ya kan? Tidak. Ada usaha kita. Habislah kita. Ya.
Seperti juga Paulus, ayat yang selanjutnya, saudara, kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal ini dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini dalam surat-suratnya, itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikan menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti kita juga, ya. Mereka membuat tulisan-tulisan lain. Hati-hati saudara. Sekarang penyesatan begitu banyak, ya kan? Kalau kita tidak pahami tulisan firman ini, tanya kepada hambanya. Supaya kita tidak mengartikan sendiri, kita tidak berjalan dengan pikiran kita sendiri, saudara. Ya. Tetapi di ayat 17 dikatakan, kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu berwaspadalah supaya kamu jangan terseret kepada kesesatan. Orang-orang yang tidak mengenal hukum. Ya, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selamanya. Bagaimana kita bisa bertumbuh, saudara, dikasih Tuhan? Kalau tanaman 1 minggu 1 kali taruh air pun cuma setetes, kan kalau di hari Minggu kan cuma 2 jam di dalam bait Tuhan. Seperti air yang disiramkan ke tanaman itu setetes. Bisa bertumbuh enggak? Enggak kan? Kering kerontang, saudara. Mati. Ya. Tuhan enggak mau iman, pengharapan, kasih kita kepada Tuhan itu mati, saudara. Makanya dia menunggu saudara dan saudara. Mari kita kembali kepada Tuhan. Hati kita berbalik untuk Tuhan. Jangan untuk lihat dunia ini, saudara. Udah cukuplah yang kita terima. Udah cukuplah yang kita nikmati kok yang lalu-lalu. Jangan kita terus yang fana, saudara. Jangan kita terus kejar itu, saudara. Jangan. Tapi sekarang kita kembali, ya. Jangan kita sama seperti 5 gadis bodoh dan gadis bijaksana. Kalau gadis bijaksana ya otomatis dia masuk. Dalam gerbang itu terbuka dia masuk. Tapi kalau gadis bodoh, ya kan, minyaknya habis. Jangan sampai kebenaran firman itu mulai menipis di dalam hidup kita. Akhirnya kesesatan yang datang, saudara. Cepat sekali kita terseret kalau kita mulai menipis pengertian yang benar. Makanya jangan tinggalkan, saudara, peribadatan. Berbahagialah kita, saudara. Mungkin di tempat yang lain kita tidak seperti di sini, saudara. Ya kan? Setiap waktu, setiap saat, setiap hari ada firman, ada audio. Mari jangan abaikan itu, saudara, dikasih Tuhan. Dengar, saudara. Pahami, saudara. Tangkap itu, saudara, dikasih Tuhan. Karena itulah yang akan menuntun kita. Tuhan sedang menantikan kita dengan kesabarannya. Amin. Ya. Yang selanjutnya, saudara, yang ketiga. Ini bagian yang terakhir, saudara, tentang kelapangan hatinya Tuhan, saudara. Ya, kalau pintu anugerah itu akan segera tertutup, saudara, tapi Tuhan masih membuka diri bagi saya dan saudara. Ya, Dia masih memberikan kesempatan bagi saudara dan saya untuk kita semua kembali kepada Dia. Ya, Tuhan mengajak semua orang, mari saudara kasih Tuhan, selagi masih ada waktu, kata Amos, carilah Tuhan. Jangan sia-siakan kalau Tuhan kasih kesempatan. Carilah Tuhan agar kamu hidup. Hidup yang kekal, saudara, bukan hanya hidup di dalam dunia ini. Tuhan memberikan hidup yang kekal. Carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Ya. Terus Tuhan serukan kepada hamba-hambanya, mari Bu, carilah Tuhan. Banyak masalahku, Bunda. Gak kuat lagi aku. Ketika aku duduk di kursi itu, aku gak ngerti apa yang dikatakan firman itu. Makanya Tuhan katakan, carilah aku, maka engkau akan terbuka pengertian.
Aku nggak bisa lagi menyembah. Kok aku duduk situ paling aku cuma diam-diam. Carilah Tuhan. Dia akan mengajari engkau menyembah. Dia akan ajari engkau memuji Dia, saudara. Ya, mari. Ya, tujuan kelapangan hati Tuhan itu untuk apa sih, saudara? Ya, bukan karena Tuhan berkompromi dengan segala dosa kita, dengan segala kejahatan kita, saudara. Tidak. Ya. Tetapi saudara, Tuhan mau tunjukkan tujuannya untuk diberikan kelapangan hatinya bagi saya dan saudara. Supaya apa, saudara? Supaya kita akan diselamatkan karena waktu Tuhan sudah dekat. Karena Bapa sudah menentukan waktunya. Ya. Bukan manusia, bukan pendeta gembala yang menentukan waktu Tuhan. Tapi Bapa Yahweh sendiri, saudara. Makanya dikatakan, Tuhan kok masih buka kok hatinya lebar-lebar untuk kita. Kita yang tutup. Kenapa? Sampai hati kita tertutup. Saudara, ingat ketika Firaun, ya, ketika Tuhan mengutus si Musa dan Harun, ya kan, untuk melepaskan umat Israel. Sampai berapa tulah, saudara? 10 tulah. Ujungnya Tuhan mengeraskan hati sama saya dan saudara. Ketika Tuhan masih berlapang hati bagi saya dan saudara, jangan tutup pintu hati saudara. Jangan gembok saudara. Jangan keraskan hati saudara. Tapi hari ini ketika firman ini datang, mari lembutkan hati saudara. Sadar saudara, buka hati kita. Ya. Karena Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk diselamatkan. Bukan untuk dibinasakan, saudara yang kasih Tuhan. Ya, kata firman Tuhan di dalam Roma 2 ayat 5. Tetapi oleh karena kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Tuhan yang adil akan dinyatakan. Ya. Saudara yang kasih Tuhan, karena Tuhan bilang, aku akan membalas ya setiap orang menurut perbuatannya. Kita harus bertanggung jawab dengan segala perbuatan kita, saudara. Tapi kalau Tuhan masih berikan kelapangan hatinya, mari saudara, ya, Tuhan merindukan kita kembali kepada Dia. Mau saudara? Amin. Saya pun mau saudara. Ya, karena apa saudara? Yaitu hidup yang kekal kepada mereka yang tekun dan berbuat baik, mencari kemuliaan, mencari kehormatan dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri. Ya kan? Yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman, saudara dikasih Tuhan. Ya, mari saudara, kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tapi kita bergaul dengan Tuhan, saudara. Supaya apa? Kita akan memperoleh kemuliaan, kita akan memperoleh kehormatan, kita tidak akan mengalami kebinasaan, saudara dikasih Tuhan. Ya kan? Makanya Tuhan mau katakan, pergunakanlah waktu yang singkat ini. Carilah Dia, carilah perkenanannya, saudara yang kasih Tuhan. Ketika kita masih diberikan waktu untuk beribadah, ketika kita masih diberikan waktu untuk berdoa dan berseru, ya saudara yang kasih Tuhan. Kalau sudah terjadi perang, bagaimana lagi kita berdoa? Baru doa, pungpang, ya kan? Atau lari kiri kanan, ya kan? Di sini kita masih bisa duduk di kamar, masih berdoa. Atau masih duduk di dalam satu persatuan kita berdoa, saudara yang kasih Tuhan. Seperti kata Ibu Gembala, mau dimanapun kita berada, mau kita masak kah, mau kita mencuci kah, mau kita di atas kereta kah, atau dimanapun kita berjalan, saudara, mari hari ini saya mau katakan, lapang Tuhan masih melapangkan hatinya, tetap berseru kepada Dia, cari Dia, terus berseru, Tuhan kasihanilah aku. Jangan biarkan waktu berlalu begitu saja, saudara, dengan hal yang sia-sia. Ya,
tapi cari perkenanan Tuhan. Kalau saudara suka buka Facebook, lihat. Jangan lihat yang artis-artis yang ganteng, yang cantik-cantik saudara. Ya. Atau drakor. Kalau drakor kita nggak usah perlu doakan. Ya kan? Tapi lihat apa yang terjadi saat ini dengan anak-anak Tuhan. Ya. Mereka sedang dalam peribadatan, tiba-tiba diserang saudara. Ditembaki. Itu yang kita doakan. Ya. Lihat bagaimana mereka sedang mencari Tuhan, tetapi mereka terus ditekan, saudara yang kasih Tuhan. Kita berdoa, Tuhan kasihanilah. Kami bersyukur di sini kami masih aman untuk berdoa, tapi mereka Tuhan. Ya. Hal-hal yang terjadi, apa yang terjadi sudahlah di luar negeri, di Indonesia, apa yang terjadi dengan di Papua, terjadi terus. Kerusuhan, kematian terjadi. Kita doakan saudara, itu saudara-saudara kita. Supaya mereka kuat saudara. Bisa. Tuhan kok mendengar setiap doa kita. Ya, oleh sebab itu saudara, rancangan Tuhan itu tidak akan pernah gagal bagi saya dan saudara. Ketika kita mau bertobat dan berbalik. Ya. Segala sesuatu Tuhan itu buat indah pada waktunya, kata pengkhotbah. Ya kan? Mungkin sekarang ya kok jelek kali nasibku ini. Ya kan? Kenapa aku harus begini Tuhan? Kenapa harus aku mengalami ini saudara? Tuhan, ya, saya mengalami saudara. Ya. Tapi saya tidak tunjukkan mukaku yang muramkan. Ya. Saya cuma katakan, Tuhan kau baik. Aku boleh ada hari ini karena kemurahan-Mu. Ya. Kita akan semua mengalami penderitaan, saudara. Dan itu pun saya alami, saudara. Tapi saya tidak katakan, saya tidak mau menyerah, Tuhan. Buat aku kuat. Walaupun terkadang banyak kelemahanku. Karena apa? Karena rindu aku bersama Engkau Tuhan. Ya. Karena ada waktunya. Ada waktu yang terbaik Tuhan berikan. Amin. Ya. Jadi waktu berjalannya waktu penantian ini kita akan mengalami berbagai penderitaan saudara. Tapi jangan penderitaan itu membuat kita jadi tawar hati dengan Tuhan. Tapi buatlah penderitaan itu menjadi satu semangat untuk kita lebih lagi mencari Tuhan. Amin. Ketika kita bersemangat di dalam Tuhan, maka kekuatan yang baru, pengharapan yang baru Tuhan akan berikan bagi kita. Yang tidak kita pernah pikirkan, yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, yang tidak pernah kita lihat Tuhan akan sediakan bagi saya dan saudara. Amin. Mari saudara, bangkit kita semua. Jadi inti firman hari ini saudara, Tuhan menuntun setiap manusia kepada pertobatan. Agar apa saudara? Kita tidak mengalami penghukuman yang kekal. Kemurahan, kesabaran, kelapangan hati Tuhan berikan bagi saya dan saudara hari ini. Mari kita responi saudara. Karena kesempatan itu tidak selamanya terbuka. Ada waktunya akan tertutup saudara. Karena kalau Tuhan berbicara saudara, tinggal sedikit lagi pintu itu akan tertutup. Oleh karena itu, jangan kita menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan. Jangan menghakimi orang seperti kata firman hari ini ya. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Jangan kita pernah menghakimi orang. Tapi berkacalah diri saudara yang dikasih Tuhan. Apakah aku ini sudah baik, sudah benar di hadapan Tuhan. Tetapi jangan kita menghakimi. Ketika kita menghakimi bahwa kita juga akan dihakimi Tuhan. Amin. Mari, tetapi sebaliknya. Biarlah kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita mendorong kita supaya kita bertobat. Kita sadar saudara dan kita berjalan menurut kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan semesta alam yang hidup dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati kita berlimpah-limpah, yang melindungi, menjaga, menuntun dan membawa kita semua kepada seluruh kesempurnaannya. Tuhan semesta alam yang hidup dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus memberikan anugerah kasih, membuka rahasia firman, mencurahkan kasih, sukacita, damai sejahtera, memelihara hati, pikiran, roh, jiwa, tubuh terpelihara sempurna, tidak bercacat, tidak bercela sampai Dia datang kali kedua, membawa kita semua masuk dalam kerajaannya. Haleluya, haleluya, Maranatha.